Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ma'ruf dengan NIM 2021-34453. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Patimura Ambon. Pada video kali ini adalah video pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen risiko. Pada video ini sendiri saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya pahami dari materi kelompok 12, yaitu kelompok saya sendiri. Pada kelompok 12, materinya adalah tentang manajemen risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Nah, pada bab ini menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang paling tua, tetapi belum banyak diketahui karakteristiknya dibanding dengan beberapa risiko lainnya seperti risiko pasar, risiko tingkat bunga, risiko kredit, dan lain-lain, dan risiko lainnya. Fokus pada manajemen operasional, risiko operasional. Pada manajemen risiko operasional ini, kita perlu ketahui dulu risiko operasional itu apa sih. Jadi risiko operasional itu adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses bisnis secara internal, kemudian adanya kesalahan manusia, kemudian juga kegagalan pada sistem atau komputer, kemudian atau faktor-faktor atau kejadian dari luar atau faktor eksternal lainnya. Nah, pada bab ini terdapat 4 subpokok bahasan. Nah, subpokok bahasan yang pertama itu adalah definisi kualitas, yang kedua adalah Six Sigma, yang ketiga adalah perbaikan proses bisnis, dan yang keempat manajemen perubahan kurs. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu definisi kualitas. Kualitas sendiri dapat didefinisikan sebagai fitur atau karakteristik produk atau pelayanan secara keseluruhan yang bisa memuaskan konsumen. Dengan kata lain, ini kualitas ini mengukur seberapa baik produk atau pelayanan bisa memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Pada kualitas ini terdapat terdapat jaminan mutu. Nah, jaminan mutu atau quality control adalah sistem menyeluruh dari kebijakan, prosedur, pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjaga dan mencapai kualitas. Nah, pada jaminan mutu atau jaminan kualitas ini ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah rekayasa kualitas. Rekayasa kualitas ini membuat proses dan desain produk yang berkualitas. Jadi mereka merancang. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengendalikan kualitas. Nah, rancangan dari rekayasa kualitas tadi kemudian dikendalikan untuk melihat apakah standar kualitas ini sudah terpenuhi. Nah, kita masuk pada materi berikutnya adalah subpokok bahasan yang kedua, yaitu Six Sigma. Six Sigma sendiri adalah metodologi yang digunakan untuk mengelola variasi dalam suatu proses produksi yang menyebabkan produk rusak, yaitu produk yang dimana mempunyai penyimpangan lebih besar dari standar penyimpangan tertentu. Nah, Six Sigma ini dipelopori oleh Bill Smith dari Motorola pada tahun 1986. Nah, kemudian tujuan Six Sigma. Tujuan Six Sigma sendiri adalah untuk mengurangi variasi output dari suatu proses tertentu sehingga dalam jangka panjang bisa menghasilkan produk rusak kurang dari 3 atau 4 produk rusak per 1 juta output. Nah, kemudian kita ke prinsip dasar Six Sigma. Prinsip dasar Six Sigma ini ada 5. Prinsip dasar yang pertama adalah Six Sigma ini dia fokus pada konsumen. Nah, artinya bahwa konsumen adalah raja. Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan konsumen itu. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Jadi Six Sigma ini adalah proses mengukur aliran nilai untuk mengetahui apakah potensi masalah yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah eliminasi proses yang tidak perlu. Nah, Six Sigma ini digunakan untuk setelah mengukur value stream tadi, jadi dia digunakan untuk perusahaan melakukan perubahan proses dengan cara mengurangi aktivitas atau proses yang tidak perlu. Jadi itu lebih membuat aktivitas perusahaan itu meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dengan lebih lancar lagi karena aktivitas yang tidak perlunya itu dihilangkan.
Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah partisipasi semua pihak. Jadi setelah mengukur terus mengeliminasi, jadi proses Six Sigma ini dia memungkinkan dia menekankan untuk jika agar strategi yang disusun tadi berhasil, semua orang harus terlibat dan harus benar-benar memahami konsep dan aplikasinya untuk mengurangi resiko kegagalan dan memperlancar proses. Kemudian yang kelima adalah ekosistem yang fleksibel dan responsif. Jadi kita ketahui bahwa setiap perusahaan mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Nah, dalam konsep Six Sigma ini, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan efisien, khususnya dalam melakukan perubahan prosedur agar lebih efektif dan semua karyawan harus siap melakukan perubahan dengan cepat. Kemudian kita lanjut ke metodologi Six Sigma. Nah, pada metodologi Six Sigma ini ada dua. Yang pertama adalah DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Jadi DMAIC ini digunakan untuk memperbaiki proses bisnis saat ini yang berada di bawah standar dan digunakan untuk mencari perbaikan secara gradual, secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah DMIDV, yaitu Define, Measure, Analyze, Design, dan Verify, yaitu digunakan untuk menciptakan proses atau output yang baru yang mempunyai kualitas dengan standar Six Sigma. Nah, kemudian kita beralih ke perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis sendiri, ini adalah subpokok bahasan yang ketiga. Perbaikan proses bisnis merupakan kumpulan dari aktivitas struktural yang berkaitan dengan kegiatan menciptakan sesuatu yang bernilai bagi perusahaan, stakeholdernya atau untuk konsumennya. Jadi perbaikan proses bisnis ini adalah pendekatan yang sistematis untuk membantu organisasi melakukan perubahan secara signifikan terhadap cara organisasi menjalankan bisnisnya. Kemudian cara kerja perbaikan proses bisnis. Cara kerja perbaikan proses bisnis ini ada 5. Kemudian yang pertama, mendefinisikan tujuan strategis organisasi. Jadi mereka harus mendefinisikan tujuan yang jelas, tujuan strategis yang jelas ini. Organisasi ini berdiri untuk apa. Yang kemudian kedua, menentukan konsumen, stakeholder organisasi. Jadi mereka juga harus menentukan konsumen mana nih yang akan ditargetkan, atau stakeholder mana nih yang ditakdirkan untuk ditargetkan untuk bisa menjadi stakeholder atau konsumennya. Kemudian yang ketiga, menentukan struktur dan proses yang ada saat ini. Jadi mereka harus menentukan strukturnya agar tertata, agar lebih terstruktur dan efisien. Kemudian yang keempat, menentukan output apa dari proses tersebut yang akan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Jadi organisasi ini harus menentukan ya produk apa yang kira-kira bisa menambah nilai perusahaan. Yang kelima adalah memfokuskan pada pencapaian output. Jadi mereka harus fokus pada pencapaian agar output ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian prinsip-prinsip pada perbaikan proses bisnis ini ada yang pertama, PBB, difokuskan pada hasil. Perbaikan proses bisnis difokuskan pada hasilnya. Yang kedua, perbaikan proses bisnis mempunyai fokus pada konsumen. Yang ketiga, perbaikan proses bisnis perlu melakukan benchmark atau banding. Kemudian yang keempat, menetapkan siapa saja yang memiliki proses bisnis. Yang kelima, mengembangkan titik pengembalian dalam suatu proses. Yang keenam adalah standarisasi proses yang sama. Yang ketujuh, melakukan perubahan sekarang. Yang kedelapan adalah menggunakan ukuran yang benar. Kemudian kita masuk pada materi yang keempat, yaitu manajemen perubahan kurs. Nah, pada manajemen perubahan kurs ini ada dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah exposure transaksi, yang kedua exposure akuntansi, dan yang ketiga exposure operasi. Exposure transaksi ini ada terdiri dari 4, yaitu pertama derivatif, yang kedua money market height, yang ketiga risk shifting, dan yang keempat netting exposure. Nah, derivatif sendiri contohnya misalkan importir Indonesia melakukan transaksi pembelian dari importir Amerika Serikat. Importir tersebut harus membayar $1 juta 3 bulan mendatang. Importir tersebut dalam hal ini menghadapi perubahan kurs ya. Jika rupiah melemah, ia akan memperoleh kerugian. Untuk mengelola risiko perubahan kurs tersebut, ia bisa melakukan langkah atau hedging dengan derivatif dan instrumen money market. Nah, money market hedge itu misalkan instrumen derivatif tidak ada, maka bisa menggunakan instrumen money market hedge. Kemudian
Reshifting itu didefinisikan sebagai pengalihan resiko kepada pihak lain, misalnya kayak asuransi. Kemudian yang keempat adalah netting exposure. Netting exposure dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure versinya adalah nol. Nah, kemudian yang kedua dari manajemen risiko perubahan kurs yaitu exposure akuntansi. Exposure akuntansi ini terjadi jika perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, melakukan konversi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Nah, kemudian manajemen exposure operasi. Manajemen exposure operasi terjadi karena perubahan kurs akan mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Manajemen exposure operasi bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jangka pendek, yaitu memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan. Dan yang kedua, jangka panjang, mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs. Nah, bagaimana kalau untuk jangka pendek, yaitu memanfaatkan situasi perubahan kurs. Contohnya, misalnya Jepang sedang mempersiapkan untuk meluncurkan produk baru di Amerika Serikat. Terus tiba-tiba yen melemah secara signifikan terhadap dolar. Nah, salah satu cara memanfaatkan situasi tersebut adalah dengan mempercepat agar tidak terkena dampak yen yang melemah tadi, supaya pas mereka sudah meluncurkan produknya itu yennya tuh tidak terlalu berpengaruh kepada produk. Kemudian yang kedua, mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs. Pengurangan sensitivitas bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, aspek pemasaran, kedua aspek produksi, dan yang ketiga aspek lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya tentang bab 12 ini, yaitu tentang manajemen risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.